Pada materi pertama, saya mau menerangkan tentang seleksi tool. Di sini mulai dari seleksi yang berbentuk lingkaran kotak dan satu pixel dan lainnya, juga di sini juga ada lasso tool, polygon dan semacamnya. Kita masuk kepada bahan-bahan dari materi pertama. Kita open, kita tunggu beberapa saat dan kita ambil bahan yang sudah saya persiapkan di sini. Untuk bagian pertama saya membutuhkan 1, 2, 3, 4 dan hasilnya di bagian ini. Kita open, kita tunggu beberapa saat sampai mereka semua muncul. Lalu kita atur dari project-project kita sehingga memudahkan kita untuk mengerjakannya. Di sini ada contoh seperti ini. Yang jelas di sini kita membutuhkan area kotak untuk seleksi, dan di sini sekitar 1/4 lingkaran. Jadi kita membutuhkan 2 tool, yaitu kotak selection dan lingkaran seleksi. Oke, kita mulai. Yang sebelumnya kita membuat project baru yang kita namai mungkin materi 1. Setelah itu kita masuk ke bagian pixel, resolution pixel. Kita gunakan semacam ini dan resolusi mungkin kita tinggikan sekitar 150 supaya hasilnya nanti bagus waktu dicetak. Besar, kita seleksi bagian ini dan kita memilih lingkaran seleksi yang kita aktifkan di area bawah kanan. Kita aktifkan kotak seleksi dan di sini kita mengaktifkan penambahan seleksi. Jadi bagian kedua dari kiri yang kita aktifkan. Terus kita drag seperti itu. Lalu kita mulai lagi dari bawah dan kita akhiri di area ini. Oke, kita sudah mempunyai seleksi seperti yang kita harapkan dan kita masuk ke move tool dan langsung kita drag bagian yang terseleksi ke bagian project kita. Oke, setelah itu kita free transform area itu dan kita aktifkan seleksi, lalu kita klik kanan dan di sini keluar free transform. Untuk mempertahankan proporsi, Anda bisa menekan shift dan di drag. Kita tempatkan ke area sesuka kita. Kita bisa mengklik 2 kali pada mouse atau tekan enter. Hasilnya akan semacam ini. Setelah itu gambar yang sudah kita butuhkan dan kita tidak membutuhkan lagi bisa kita hilangkan. Lalu di bagian gambar kedua saya memakai polygonal tool karena bentuknya yang acak, segi berapa itu kita menggunakan polygonal. Langsung saja kita drag sesuai keinginan. Anggap saja seperti ini. Oke, kita kembali kepada move tool dan kita drag ke area project kita. Seperti halnya tadi, di sini kita mengaktifkan selection tool, kita free transform, dan untuk mempertahankan proporsi kita tekan shift. Kita klik 2 kali pada mouse. Di sini lebih ke arah perspektif gambarnya, jadi ada yang berada di depan dan ada yang berada di belakang. Untuk melakukannya, kita klik lagi, kita kembali kepada free transform, dan di area free transform kita klik kanan lagi, dan di sini kita mengaktifkan distort.
Di sini semua sudut bisa kita aktifkan dan bisa kita drag sesuai keinginan kita. Oke, anggap saja seperti ini dan kita kembali ke free transform lagi dan kita tekan shift untuk memperbesar area. Kita enter. Lalu kita masuk kepada bahan ketiga. Yang sebelumnya area ini saya tutup dulu untuk mempermudah pengerjaan. Kita masuk ke bahan ketiga dan kita di sini hanya membutuhkan kotak lingkaran. Jadi kita langsung saja untuk memberikan kotak lingkaran pada area ini. Seperti ini. Kita masuk lagi ke move tool dan kita drag ke area project. Oke. Kita free transform lagi, kita klik kanan free transform. Di sini Anda bisa mengaktifkan skew. Akan berubah seperti ini jika kita mengaktifkan skew. Jadi yang dia tarik adalah satu sisi, satu garis lurus. Kita bisa mengaktifkan scale atau perspektif seperti ini, dan kita atur di posisi sesuka kita. Oke, seperti itu. Kita gunakan mouse untuk menurunkan dan kita klik 2 kali atau kita enter. Oke. Kita tutup dan kita kembali ke di sini ada background pemandangan yang sudah disiapkan juga. Langsung saja, karena bagian ini menjadi background dan kita tidak membutuhkan seleksi, maka langsung saja kita drag ke area project. Seperti ini. Oke. Lalu di bagian ini kenapa gambar-gambar yang kita masukkan tadi tidak nampak? Itu karena layer background berada di paling atas, layer paling atas. Kita cukup mengklik layer tersebut dan mendrag ke bagian bawah. Otomatis layer-layer bagian atas akan nampak seperti ini. Oke. Kita tata ulang mungkin seperti itu. Dan kita tutup area yang sudah tidak kita butuhkan. Di gambar 1, di layer 3, di layer 1, di gambar 1, di layer 1, jika kita menonaktifkan dia akan hilang, berarti ini adalah layer yang kita maksud. Di sini ada border. Kita akan membuat border di sini. Kita klik kanan bagian layer. Yang jelas jangan di sebelah sini yang berupa tulisan, karena menunya akan beda. Kita klik kanan di bagian kotak layer dan di sini kita select pixel, kita ambil select pixel, otomatis area pixel itu akan terseleksi seperti seleksi awal kita tadi. Lalu kita kembali ke atas, kita masuk ke area select dan di sini kita masuk ke modify dan kita aktifkan border. Di sini kita bisa memberikan nilai terserah kita, mungkin di sini 5. Saya tekan OK. Border ini sudah tercipta untuk kita. Untuk memberi warna, karena ini warnanya kuning, kita juga bisa memberikan warna kuning. Kita masuk ke area di sini dan kita aktifkan kuning. Kita pilih area kuning, kita tekan OK. Setelah itu kita masuk ke bagian edit fill. Kita pilih bagian foreground
karena area yang atas ini namanya foreground, sedangkan yang di bawah yang area putih ini namanya background. Kita aktifkan foreground color dan kita tekan OK. Kita sudah mempunyai gambar dengan border. Pertama ini sepertinya ada sebuah lengkungan di sini kan, ada hitam. Kita bisa mengaktifkan dan di area ini seleksi masih tetap ada. Kita masuk ke area add a layer style. Di sini kita aktifkan dan kita masukkan bevel and emboss. Di sini kita tinggal mengatur size seperti itu. Kita gunakan mungkin 2 pixel dan kita tekan OK. Kita masuk kepada gambar kedua. Sama, kita klik kanan dan select pixel. Kita masuk ke select lagi dan modify border. Di sini saya memberikan nilai 8 dan kita tekan OK. Di sini ada warna putih dan langsung saja kita masuk ke bagian edit fill. Karena di sini saya mau memberikan warna putih, sedangkan foreground warnanya kuning, maka saya pindah area ini ke background color dan saya tekan OK. Seperti itu. Dan di area ketiga, di layer ketiga, sama, kita ulang langkah tadi. Kita klik kanan, select pixel dan select modify border. Kita gunakan 8 juga. Di sini warnanya merah, saya mau mengaktifkan warna merah. Kita pindah ke warna merah dan OK. Dan di sini langsung saya masuk edit fill. Kita rubah lagi menjadi foreground. Oke. Di sini ada semacam tampilan seperti pada gambar pertama. Jadi saya masuk ke bagian style layer. Dan di sini guys saya berikan bevel and emboss. Parameternya saya biarkan seperti tadi. Oke. Kalau kita lihat di gambar kedua, di layer kedua, bagian belakang yaitu bagian background begitu nampak transparan di sini. Kita bisa kembali ke area kita dan mengaktifkan gambar kedua. Yang sebelumnya kita menonaktifkan seleksi kita dengan klik kanan, deselect pada selection tool. Oke, di sini kita aktifkan layer kedua dan di sini ada mode warna, blending mode, dan di sini kita aktifkan. Kita bisa memberikan mode pewarnaan yang kita inginkan. Saya mau memberikan semacam ini saja agar lebih sesuai dengan contoh. Oke, sekian tutorial materi 1 yaitu tentang selection tool. Pada materi pertama, saya mau menerangkan tentang seleksi tool. Di sini mulai dari seleksi yang berbentuk lingkaran kotak dan 1 pixel dan lainnya, juga di sini juga ada lasso tool, polygon dan semacamnya. Kita masuk kepada bahan-bahan dari materi pertama. Kita open, kita tunggu beberapa saat dan kita ambil bahan yang sudah saya persiapkan di sini. Untuk bagian pertama saya membutuhkan 1, 2, 3, 4 dan hasilnya di bagian ini. Kita open, kita tunggu beberapa saat sampai mereka semua muncul. Lalu kita atur dari project-project kita sehingga memudahkan kita untuk
mengerjakannya. Di sini ada contoh seperti ini. Yang jelas di sini kita membutuhkan area kotak untuk seleksi, dan di sini sekitar 1/4 lingkaran. Jadi kita membutuhkan 2 tool, yaitu kotak selection dan lingkaran seleksi. Oke, kita mulai. Yang sebelumnya kita membuat project baru yang kita namai mungkin materi 1. Setelah itu kita masuk ke bagian pixel, resolution pixel. Kita gunakan semacam ini, dan resolusi mungkin kita tinggikan sekitar 150 supaya hasilnya nanti bagus waktu dicetak. Besar, kita seleksi bagian ini dan kita memilih lingkaran seleksi yang kita aktifkan di area bawah kanan. Kita aktifkan kotak seleksi, dan di sini kita mengaktifkan penambahan seleksi. Jadi bagian kedua dari kiri yang kita aktifkan. Terus kita drag seperti itu. Lalu kita mulai lagi dari bawah dan kita akhiri di area ini. Oke. Kita sudah mempunyai seleksi seperti yang kita harapkan, dan kita masuk ke move tool dan langsung kita drag bagian yang terseleksi ke bagian project kita. Oke. Setelah itu kita free transform area itu dan kita aktifkan seleksi. Lalu kita klik kanan dan di sini keluar free transform. Untuk mempertahankan proporsi, Anda bisa menekan shift dan di drag. Kita tempatkan ke area sesuka kita. Kita bisa mengklik 2 kali pada mouse atau tekan enter. Hasilnya akan semacam ini. Setelah itu gambar yang sudah kita butuhkan dan kita tidak membutuhkan lagi bisa kita hilangkan. Lalu di bagian gambar kedua saya memakai polygonal tool karena bentuknya yang acak, segi berapa itu kita menggunakan polygonal. Langsung saja kita drag sesuai keinginan. Anggap saja seperti ini. Oke, kita kembali kepada move tool dan kita drag ke area project kita. Seperti halnya tadi, di sini kita mengaktifkan selection tool, kita free transform, dan untuk mempertahankan proporsi kita tekan shift. Kita klik 2 kali pada mouse. Di sini lebih ke arah perspektif gambarnya, jadi ada yang berada di depan dan ada yang berada di belakang. Untuk melakukannya, kita klik lagi, kita kembali kepada free transform, dan di area free transform kita klik kanan lagi, dan di sini kita mengaktifkan distort. Di sini semua sudut bisa kita aktifkan dan bisa kita drag sesuai keinginan kita. Oke, anggap saja seperti ini dan kita kembali ke free transform lagi dan kita tekan shift untuk memperbesar area. Kita enter. Lalu kita masuk kepada bahan ketiga. Yang sebelumnya area ini saya tutup dulu untuk mempermudah pengerjaan. Kita masuk ke bahan ketiga dan kita di sini hanya membutuhkan kotak lingkaran. Jadi kita langsung saja untuk memberikan kotak lingkaran pada area ini.
seperti ini. Kita masuk lagi ke move tool dan kita drag ke area project. Oke. Kita free transform lagi, kita klik kanan free transform. Di sini Anda bisa mengaktifkan skill. Akan berubah seperti ini jika kita mengaktifkan skill. Jadi yang dia tarik adalah satu sisi, satu garis lurus. Kita bisa mengaktifkan skill atau perspektif seperti ini, dan kita atur di posisi sesuka kita. Oke, seperti itu. Kita gunakan mouse untuk menurunkan, dan kita klik 2 kali atau kita enter. Oke. Kita tutup dan kita kembali ke, di sini ada background pemandangan yang sudah disiapkan juga. Langsung saja, karena bagian ini menjadi background dan kita tidak membutuhkan seleksi, maka langsung saja kita drag ke area project seperti ini. Oke. Lalu di bagian ini kenapa gambar-gambar yang kita masukkan tadi tidak nampak? Itu karena layer background berada di paling atas, layer paling atas. Kita cukup mengklik layer tersebut dan mendrag ke bagian bawah. Otomatis layer-layer bagian atas akan nampak seperti ini. Oke. Kita tata ulang mungkin seperti itu, dan kita tutup area yang sudah tidak kita butuhkan. Di gambar 1, di layer 3, di layer 1, di gambar 1, di layer 1, jika kita menonaktifkan dia akan hilang, berarti ini adalah layer yang kita maksud. Di sini ada border. Kita akan membuat border di sini. Kita klik kanan bagian layer. Yang jelas jangan di sebelah sini yang berupa tulisan, karena menunya akan beda. Kita klik kanan di bagian kotak layer, dan di sini kita select pixel, kita ambil select pixel, otomatis area pixel itu akan terseleksi seperti seleksi awal kita tadi. Lalu kita kembali ke atas, kita masuk ke area select, dan di sini kita masuk ke modify dan kita aktifkan border. Di sini kita bisa memberikan nilai terserah kita, mungkin di sini 5. Saya tekan OK. Border ini sudah tercipta untuk kita. Untuk memberi warna, karena ini warnanya kuning, kita juga bisa memberikan warna kuning. Kita masuk ke area di sini dan kita aktifkan kuning. Kita pilih area kuning, kita tekan OK. Setelah itu kita masuk ke bagian edit fill. Kita pilih bagian foreground, karena area ini, area yang atas ini namanya foreground, sedangkan yang di bawah yang area putih ini namanya background. Kita aktifkan foreground color dan kita tekan OK. Kita sudah mempunyai gambar dengan border. Pertama ini sepertinya ada sebuah lengkungan di sini kan, ada hitam. Kita bisa mengaktifkan, dan di area ini seleksi masih tetap ada. Kita masuk ke area layer style. Di sini kita aktifkan dan kita masukkan bevel and emboss. Di sini kita tinggal mengatur size seperti itu. Kita gunakan mungkin 2 pixel.
dan kita tekan oke. Kita masuk kepada gambar kedua, sama, kita klik kanan dan select pixel, kita masuk ke select lagi dan modify border. Di sini saya memberikan nilai 8 dan kita tekan oke. Di sini ada warna putih dan langsung saja kita masuk ke bagian edit fill. Karena di sini saya mau memberikan warna putih, sedangkan foreground warnanya kuning, maka saya pindah area ini ke background color dan saya tekan oke. Seperti itu. Dan di area ketiga, di layer ketiga, sama, kita ulang langkah tadi, kita klik kanan, select pixel dan select modify border. Kita gunakan 8 juga. Di sini warnanya merah, saya mau mengaktifkan warna merah. Kita pindah ke warna merah dan oke. Dan di sini langsung saya masuk edit fill. Kita rubah lagi menjadi foreground. Oke. Di sini ada semacam tampilan seperti pada gambar pertama. Jadi saya masuk ke bagian style layer. Dan di sini guys saya berikan bevel and emboss. Parameternya saya biarkan seperti tadi. Oke. Kalau kita lihat di gambar kedua, di layer kedua, bagian belakang yaitu bagian background begitu nampak transparan di sini. Kita bisa kembali ke area kita dan mengaktifkan gambar kedua. Yang sebelumnya kita menonaktifkan seleksi kita dengan klik kanan, deselect pada selection tool. Oke, di sini kita aktifkan layer kedua dan di sini ada mode warna, blending mode, dan di sini kita aktifkan. Kita bisa memberikan mode pewarnaan yang kita inginkan. Saya mau memberikan semacam ini saja agar lebih sesuai dengan contoh. Oke, sekian tutorial materi 1 yaitu tentang selection tool.